Susah banget deh dibilanginnya. Seneng kamu ya mama marah, hah? Itu kalau habis makan, nggak ada gitu ya kak, kepikiran buat bantuin cuci piring. Kak Ivan sama Lala kan minta kamar sendiri. Nanti aku telepon lagi ya. Aku lagi repot banget. Selamanya rumah ini yang rumah kamu. Kenapa aku terus ibu yang harus kalah? Nggak mau beli inilah, nggak mau beli itulah, buat apa? Aku milih kita masing-masing aja. Oh, Kal. Ini sifatnya membantu down payment. Biar cicilan KPR Mbak nggak berat. Belum lagi ngajuin KPR-nya dan lain-lain. Aduh, thank you deh. Repot. Gue juga ngumpulin uang nih pelan-pelan ya. Bisa kekumpul kayak sekarang juga nggak gampang. Sorry ya gue ganggu. Ih, dengan gaji lu segitu, lu bisa nabung sampai segini. Paling juga banyak pakai duit kantor. Enak aja sembarangan. Kalau 20 tahun berarti bapaknya kenal baik ya sama yang punya rumah itu? Jadi korban mutilasi no di rumahnya? Innalillahi. Ini rumah selama ini gue cari nih. Suka banget. Bapak percaya buat minjemin uang simpanan Bapak terakhir. Jangan maksa beli tanah kalau uangnya belum kekumpul. KPR gue approve, Nan. Maafin kakak ya. Tapi nggak berani nyuruh lo pulang. Hai semua penonton setia channel YouTube ini Crash Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya guys. Kini seperti biasa, Crash Movie bakalan kembali lagi dengan menghadirkan salah satu film dengan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih dan kita terapkan di kehidupan kita. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Home Sweet Loan. Tayang perdana pada 26 September 2024 dan mendapatkan rating 8,1 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Home Sweet Loan, merupakan film keluarga yang disutradarai oleh Sabrina Rosselle yang menceritakan seorang perempuan pekerja kantoran bernama Kaluna. Dia mendambakan rumah impiannya. Ia merupakan anak bungsu yang tinggal bersama orang tua dan keluarga kecil kakak-kakaknya. Kondisi rumah yang ramai seringkali membuat Kaluna terganggu dan tidak nyaman. Bahkan beranggap sebagai seorang anak yang menumpang di rumah orang tua. Hampir seluruh kebutuhan rumah dipenuhi sendiri tanpa bantuan kakak-kakaknya. Kekesalan yang tak terbendung membuat Kaluna bertekad ingin punya rumah impian. Ia bersama teman-temannya mencari rumah impian dengan harga yang sesuai. Usaha keras untuk menabung dan hidup sederhana dilakukannya demi rumah impian. Sayangnya, sebagai generasi sandwich yang harus membantu menghidupi keluarga besar ditambah penghasilan yang minim, membuat keinginannya tidak mudah untuk dicapai. Masalah keluarga yang datang membuat impian Kaluna terhambat. Seolah dipaksa untuk memilih antara keluarga atau cita-cita yang ingin diwujudkan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang nih. Dan inilah film Home Sweet Loan. Mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Kaluna yang ditemani teman-temannya nih untuk melihat rumah yang sepertinya Kaluna ingin membeli rumah itu. Jadi dia sering ditemani teman-temannya untuk survei rumah. Kaluna orangnya sangat teliti guys. Bahkan dia mau foto semua bagian sudut rumah. Tapi rumah itu terlalu sempit dan teman-temannya juga yakin kalau Kaluna sudah tidak cocok dengan rumah itu. Dan di rumahnya Kaluna tinggal bersama dengan orang tua dan dua kakaknya yang juga sudah sama-sama berkeluarga. Jadi dalam satu rumah itu ramai banget guys. Tapi Kaluna di sini hanya sendirian dan juga kadang dibantu ibunya untuk membereskan rumah seperti mencuci piring dan lain-lain. Susah banget deh dibilanginnya. Seneng kamu ya mama marah, hah? Itu kalau habis makan, nggak ada gitu ya kak, kepikiran buat bantuin cuci piring. Sebelum tidur nih, Kaluna seperti biasa video callan dengan pacarnya. Dan dia bilang kalau mereka harus segera membeli rumah sebelum menikah. Karena Kaluna tidak mau tinggal bersama orang tua, apalagi di rumahnya yang sudah ada banyak keluarga. Kaluna kerja di kantoran sebagai admin. Dan seperti biasa, Kaluna itu orangnya sangat iri guys. Dan dia selalu menjual-jual barang nih yang sudah tidak dipakainya. Dia mengambil pesanan milik bosnya, tapi dia juga ditelepon sama ibunya yang bilang katanya keponakannya ingin punya kamar sendiri. Jadi kamar Kaluna ingin dipinjam sementara. Kaluna tidak sadar kalau dia bilang boleh, padahal yang dimaksud adalah boleh untuk satpam. Kak Ivan sama Lala kan minta kamar sendiri. Nanti aku telepon lagi ya.
Aku lagi repot banget. Di saat semua teman-teman Kak Luna pulang seperti biasa, dia masih belum pulang dan dia menghitung gajinya nih yang sudah sangat dia irit sampai akhirnya dia mempunyai tabungan sebesar 335 juta yang akan dia gunakan untuk membeli rumah. Kak Luna setiap hari pulang menggunakan bus guys, supaya dia juga lebih irit. Dan di sini Kak Luna seperti satu-satunya orang yang bekerja mencari uang di keluarganya, sedangkan kakak-kakaknya seperti serabutan gitu guys kerjanya. Sesampai di rumah karena kaget melihat kamarnya sudah direnovasi oleh kedua keponakannya itu, dan berarti Kak Luna harus pindah ke kamar belakang. Kak Luna di sini merasa seperti tersingkirkan guys, apalagi dia harus tidur di kamar yang sempit. Bahkan untuk sholat pun sepertinya tidak cukup. Kak Luna sedih, tapi ibunya bilang mau gimana lagi. Kak Luna harus menerima keadaan dan ibunya selalu menguatkan Kak Luna. Selamanya rumah ini ya rumah kamu. Kenapa aku terus ibu yang harus kalah? Di pagi hari Kak Luna terbangun dan dia hendak untuk mandi. Tapi kamar mandinya juga sangat sempit guys, dan membuat kesusahan sampai kerannya terbuka dan membuat Kak Luna basah semua. Kak Luna siap-siap mau pergi nih dan dia membawa puding. Ternyata Kak Luna pergi ke acara ulang tahun mamanya pacarnya itu. Keluarga pacar Kak Luna ini adalah keluarga yang mewah guys, dan seperti terlihat kalau dia adalah keluarga yang materi. Bahkan puding buatan Kak Luna tidak dimakan sama ibunya guys, malah diberikan ke pembantu di sana. Kak Luna juga ditanyakan kenapa tidak ganti mobil, padahal mobilnya sudah butut. Tapi Kak Luna bilang dia tidak akan membeli sesuatu selama masih bisa dipakai. Kak Luna sakit hati nih, apalagi pacarnya juga setuju dengan ibunya yang menyuruh Kak Luna untuk ganti mobil saja dan tidak fokus untuk menabung untuk membeli rumah. Di sini Kak Luna merasa kecewa kepada pacarnya dan langsung meminta putus. Gak mau beli inilah, gak mau beli itulah, buat apa? Aku milih kita masing-masing aja. Oh, Kal. Pada malam harinya Kak Luna benar-benar galau guys, karena dia seperti tidak menyangka pacarnya seperti itu. Apalagi dia ditambah diganggu dengan kedua keponakannya itu. Teman-teman Kak Luna sangat setia guys, menemani Kak Luna dan bahkan mereka mengajak Kak Luna bermain wahana supaya Kak Luna bisa melepaskan amarahnya itu. Walaupun Kak Luna sudah gagal menikah nih dengan pacarnya, tapi Kak Luna tetap mau untuk membeli rumah sendiri. Di kantornya karena melihat instastory pacarnya yang sudah punya cewek baru dengan sangat cepat, Kak Luna mulai menghitung-hitung nih untuk mengambil KPR dan dia sangat ingin punya rumah sendiri. Sampai akhirnya ada bantuan dari kantornya. Kantornya bisa memberikan jaminan KPR dan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan karyawannya dengan beberapa syarat, dan hal ini membuat Kak Luna benar-benar semangat. Ini sifatnya membantu down payment, biar cicilan KPR Mbak nggak berat. Kak Luna dan teman-temannya berkumpul nih di apartemen Mia. Apartemennya harganya 200 juta guys per tahun, dan membuat Kak Luna benar-benar sayang banget. Mending uangnya dibuat untuk beli rumah daripada hanya untuk sewa apartemen. Tapi Mia hanya memikirkan gengsi guys. Dia ini adalah mantan pacar Danang, yang satu-satunya lelaki di antara mereka semua. Mia menyeletuk nih, dia bercanda dan bilang apakah Danang akan mempacari Kak Luna juga nih. Belum lagi ngaju-ngajuin KPR-nya dan lain-lain. Aduh, thank you deh. Repot. Di rumah Kak Luna, saat mereka berkumpul makan malam bersama, kakak iparnya menanyakan tentang hubungan Kak Luna dan pacarnya, karena pacarnya sudah memposting foto cewek lain di Instagramnya. Sebelum tidur seperti biasa, Kak Luna melihat-lihat rumah guys, dan kakak iparnya itu menghampiri Kak Luna ke kamarnya, dan dia mengajak ngobrol berdua. Kakaknya mengajak Kak Luna untuk mengambil tanah guys, yang katanya ada orang yang butuh uang yang mau menjualnya murah nih. Dan di sini kakaknya mengajak patungan gitu guys, dan bisa buat mereka ambil rumah sendiri-sendiri. Tapi Kak Luna tidak mau, apalagi kakak iparnya yang tujuannya hanya untuk meminjam uang. Gue juga ngumpulin uang nih pelan-pelan ya. Bisa kekumpul kayak sekarang juga nggak gampang. Sorry ya gue ganggu. Di pagi hari saat Kak Luna berangkat kerja, dia ditegur oleh abangnya soal tadi malam, karena yang dia bicarakan aneh-aneh kepada Nataya. Padahal Kak Luna hanya tidak mau mengambil rumah bersama guys, karena mereka niatnya mau pinjam uang dulu. Aduh. Saking hebatnya Kak Luna ini selalu makan di warteg guys, yang harganya murah dan sudah bikin kenyang. Tapi teman-temannya juga selalu mau menemaninya. Mereka mendapatkan iklan nih soal rumah yang katanya harganya sangat murah. Tapi setelah ditelepon, yang ada di iklan tidak sama dengan yang aslinya guys, membuat Kak Luna langsung mematikan teleponnya. Danang menghampiri Kak Luna yang masih belum pulang ini, dan dia tidak sengaja melihat tabungan Kak Luna yang mencapai 300 juta. Dan dia benar-benar kaget dan kagum karena bisa-bisanya dia bisa menabung sebanyak itu hanya dengan gaji UMR. Dengan gaji lu segitu, lu bisa nabung sampai segini. Kalian
juga banyak pakai duit kantor. Enak aja sembarangan. Saat hari libur, Kaluna mengajak teman-temannya lagi nih untuk melihat rumah. Tapi rumahnya lagi-lagi sepertinya tidak cocok guys. Mereka pindah ke tempat lain, tapi di atap rumahnya malah ada ular dan membuat mereka lari ketakutan. Ada lagi satu tempat, tapi jalannya benar-benar macet dan rumahnya juga dekat dengan pinggir rel kereta api nih, sampai membuatnya bising. Di rumah yang satunya lagi sudah enak nih guys dan cocok. Tapi kata pedagang di sekitar, ternyata pemilik rumah sebelumnya meningsoi dimutilasi di sana. Aduh, gak jadi lagi deh ambil rumah. Kalau 20 tahun berarti bapaknya kenal baik ya sama punya rumah itu? Jadi korban mutilasi no di rumahnya. Innalillahi. Kaluna mulai pusing nih guys, apalagi dia makin gak betah di rumahnya. Ditambah lagi atap Kaluna dibobol kucing dan membuat Kaluna makin sedih. Orang tua Kaluna akhirnya membuatkan Kaluna kamar menggunakan sekat kain untuk sementara sebelum besok-besok memanggil tukang setelah Kaluna gajian. Keesokan harinya tiba-tiba Nataya kakak ipar Kaluna memberitahu tas branded yang katanya dia beli mumpung promo dan membuat Kaluna seperti kaget padahal kemarin dia kan butuh uang. Kok sekarang sudah beli tas branded nih? Kaluna menanyakan ke bapaknya soal abangnya yang jadi ambil rumah. Katanya abangnya mendapatkan pinjaman dari kantornya. Kaluna pun bersyukur juga mendengar hal itu. Saat Kaluna pulang kerja, di bus dia mendengar suara iklan dari HP seseorang yang sedang mempromosikan rumah. Dan di sini Kaluna langsung bergegas untuk melihat informasi itu. Beberapa hari kemudian Kaluna bertemu nih dengan sales yang menjual rumah itu. Dan dia mengajak teman-temannya seperti biasa melihat-lihat rumah itu. Dan sepertinya rumah itu adalah pilihan yang tepat untuk Kaluna. Tidak ada minus dan walaupun sedikit sempit, tapi terasa luas guys. Dan teman-teman Kaluna juga setuju nih Kaluna mengambil rumah yang itu. Ini rumah selama ini gue cari nih, suka banget. Malam harinya Kaluna gak bisa tidur nih guys. Dia ngechat ke grup teman-temannya. Tapi ternyata Danang malah chat pribadi menanyakan keadaan Kaluna. Dan Kaluna curhat kalau dia kepikiran sama rumah yang tadi. Dan dia berharap nih supaya KPR-nya disetujui oleh kantornya. Keesokan harinya Kaluna dipanggil untuk memberikan berkas pendaftaran KPR Kaluna. Teman-temannya sedang merayakan nih sambil makan siang bersama. Dan di sini yang biasanya mereka hemat, dia malah belanja makannya lumayan banyak guys untuk dibawa pulang. Dan dia juga ingin mengumumkan ke keluarganya kalau dia menemukan rumah yang tepat. Sesampai di rumahnya, Kaluna senang banget nih sambil membawa makanan. Tiba-tiba semua anggota keluarga berkumpul dengan wajah yang sudah tegang semua. Ternyata mereka semua sedang terjerat masalah guys, yaitu abangnya ketipu saat membeli rumah kemarin. Dan dia juga terjerat pinjol yang bahkan jaminannya yaitu menggunakan sertifikat rumah bapaknya. Jadi semuanya terancam tidak punya tempat tinggal guys. Bapaknya marah nih kepada abang Kaluna dan dia seperti tidak tahu lagi dan bingung. Abang Kaluna yang sudah putus asa ini membujuk Kaluna dan meminta bantuan karena untuk membantunya melunasi hutangnya supaya mereka bisa tetap tinggal di sana. Kaluna sangat sedih kenapa kalau sudah hal seperti ini terjadi semuanya membutuhkan bantuan Kaluna. Sedangkan kalau di kamarnya aja digusur sampai ke kamar belakang. Kaluna yang benar-benar emosi langsung membereskan pakaiannya dan keluar dari rumah. Bapak percaya buat minjemin uang simpanan Bapak terakhir. Jangan maksa beli tanah kalau uangnya belum kekumpul. Kaluna bingung nih guys, mau kemana? Dan dia menelpon Danang untuk meminta bantuannya. Tapi di sini Kaluna hanya bisa menangis. Danang meminjamkan apartemennya yang kosong kepada Kaluna supaya karena bisa tinggal di sana sementara. Danang ini baik banget guys, karena dia selalu ada saat Kaluna membutuhkan. Di sini Kaluna bilang kalau dia akan bayar walaupun hanya sedikit. Tapi Danang menolaknya dan dia meminta Kaluna untuk tetap tinggal di sana saja. Keesokan harinya seperti biasa, Kaluna dan teman-temannya makan siang bareng nih dan membicarakan soal rumah yang akan diambil sama Kaluna. Setiap malam Kaluna selalu melihat-lihat cicilan KPR dan terbayang nih saat dia nanti berhasil punya rumah sendiri. Kaluna dan Danang diminta tolong nih untuk mengantar anaknya ke tempat wisata karena Tris juga ada kerjaan mendadak. Sampai di tempat wisata itu, ternyata Kaluna tidak pernah masuk ke tempat itu guys. Saking hematnya memaksa Kaluna untuk masuk. Di dalam sana Kaluna sangat menikmati melihat berbagai jenis ikan. Tapi ternyata Danang juga curi-curi pandang nih kepada Kaluna. Sepertinya Danang juga mulai tertarik nih guys sama Kaluna. Setelah dari sana, Kaluna mengajak Danang ke apartemennya. Dan Kaluna masuk nih dan memasakkan kesukaannya. Ternyata Danang juga suka banget guys sama masakan Kaluna. Tapi Kaluna tiba-tiba bersedih nih dan keingat kalau biasanya yang masakin itu adalah ibunya. Kaluna mulai bertanya nih, apakah dirinya salah kalau marah sampai keluar dari rumah seperti ini. Tapi Danang selalu menguatkannya. Tiba-tiba Kaluna mendapatkan telepon kalau KPR-nya disetujui.
Kaluna sangat senang guys, dan dia langsung memeluk Danang karena saking senangnya, dan Danang pun juga memeluk Kaluna. KPR gue approve, Nang. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya, Kaluna dan Danang yang bertemu dengan sales yang kemarin untuk menandatangani rumah yang akan dia ambil. Tapi sebelum itu, Kaluna melihat-lihat lagi nih rumahnya. Kaluna benar-benar sangat senang bisa membayangkan mempunyai rumah sendiri, dapur sendiri, kamar mandi sendiri, tempat meja makan sendiri, dan semuanya sendiri. Di sini Danang hanya melihat Kaluna sambil senyum-senyum bangga karena Kaluna hebat banget guys, bisa membeli rumah dengan tabungannya sendiri. Tapi lagi-lagi di tengah kebahagiaannya, dia teringat lagi nih sama keluarga di rumahnya yang sedang menghadapi masalah besar. Di pagi hari Kaluna pulang dan menemui bapaknya dan bilang kalau dia akan mentransfer uang kepada bapaknya supaya sertifikat rumahnya bisa diambil. Di sini bapaknya benar-benar merasa bersalah guys, karena harusnya bukan Kaluna yang menanggung semua masalah ini. Dan ternyata benar, Kaluna menghabiskan tabungannya dan hanya tersisa 15 juta saja untuk ditransfer ke bapaknya. Kaluna langsung memberikan surat ke tempat kerjanya, yaitu surat pembatalan pengajuan KPR. Chris tidak tahu kalau selama ini Kaluna menghadapi masalah yang besar. Saat Kaluna bekerja, tiba-tiba dia ditelepon oleh kakak perempuannya dan bilang kalau semuanya kangen sama Kaluna. Abang Kaluna dan kakaknya itu juga sudah mulai mencari rumah kontrakan dan akan keluar dari rumah itu. Jadi, sebelum mereka semuanya berpisah, kakak Kaluna meminta Kaluna untuk segera pulang untuk berkumpul terakhir kalinya. Kaluna hanya bisa menangis mendengar kata-kata kakaknya itu. Maafin kakak ya. Tapi nggak berani nyuruh lo pulang. Di malam hari Kaluna berberes nih di apartemen Danang dan dia mau pulang lagi. Di sini Danang bukannya senang tapi malah sedih guys, seperti patah hati gitu ditinggalkan Kaluna. Ternyata Danang suka beneran guys sama Kaluna, tapi sepertinya dia tidak mau mengungkapkan perasaannya karena tidak mau persahabatannya hancur. Kaluna akhirnya pun pulang dan dia disambut hangat oleh ibunya. Ibunya sangat kangen kepada Kaluna. Dia juga merasa bersalah membuat anak bungsunya itu menanggung semua masalah di keluarganya. Semenjak kepulangan Kaluna, semua keluarganya pun berubah. Kakak Kaluna yang biasanya tidak pernah membantu bersih-bersih rumah, akhirnya pun mulai membantu. Kaluna duduk berdua nih bersama bapaknya di teras rumah. Dan bapaknya bilang kalau dia mau mentransfer kembali uang milik Kaluna, supaya Kaluna bisa tetap membeli rumah impiannya. Dan bapaknya rela untuk pergi dari rumah itu, walaupun rumah itu adalah rumah peninggalan kakeknya dulu. Keesokan harinya semuanya pun mulai siap-siap untuk pindahan nih. Dan orang tua Kaluna melihat semua foto-foto zaman dulu yang dimana mereka berdua masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Semuanya pun pamit satu persatu melanjutkan hidup masing-masing, termasuk dengan orang tua Kaluna yang berat banget melepaskan rumah itu. Mereka akhirnya pindah ke rumah baru yang sempit, yang dimana hanya tinggal Kaluna dan orang tuanya. Hari-hari Kaluna mulai melanjut nih seperti biasa. Dia berangkat kerja menggunakan KRL. Malam harinya bapak Kaluna meyakinkan lagi untuk mengambil rumah. Dan keesokan harinya di tempat kerjanya, ternyata setelah dicek rumah itu sudah ada yang beli. Keesokan harinya di tempat Kaluna tiba-tiba dia mengundurkan diri guys. Kaluna memilih untuk membuka warung sebagai usahanya dan orang tuanya untuk melanjutkan hidup. Tak lama kemudian Danang datang dan menjemput Kaluna. Dan dia tiba-tiba menjonorkan cincin kepada Kaluna dan mengajaknya menikah. Kaluna pun tertawa karena masa diajak nikah sama temannya sendiri. Kirain bercanda, ternyata Danang serius guys. Akhirnya Kaluna menemukan tambatan hatinya. Dan walaupun tidak kebeli rumah, dia bisa membuka usaha yang dimana nanti akan dibuat untuk beli rumah. Oke guys, seperti itu film Home Sweet Loan yang banyak memberikan kita pelajaran guys. Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.